Oke, kita masuk ke Sun Wu sekarang. Ada apa dengan Sun Tzu? Oke, yang pertama katanya Sun Tzu, teori paling dasar kita bisa menaklukkan musuh kalau bisa menanglah tanpa korban, atau kalau bisa korbannya sesedikit mungkin. Caranya apa? Yang pertama, pahami posisi strategis. Yang kedua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan manfaatkan kesempatan yang ada. Yang ketiga, pilihlah aksi yang korbannya minimal. Kalau ada yang bahaya, jangan nekat, hindari bahaya. Yang keempat, waspada terus dengan segala situasi dan respon dengan tindakan yang diperlukan. Yang kelima, pilihlah tindakan dengan keuntungan paling besar. Kalau kamu bisa melakukan 5 ini, kamu akan menang dengan korban minimal. Perang apapun, ya kalau tadi kamu bilang perang melawan hawa nafsu juga, kalau bisa itu. Perang melawan hawa nafsu berarti ya kamu harus pahami posisi strategis, pahami dirimu sendiri. Ya kan, kamu itu cirinya apa? Kelebihan kekuranganmu apa? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Jadi perangmu melawan hawa nafsu gak banyak korban. Kan banyak kamu sering-sering melakukan perang melawan hawa nafsu, korbannya besar. Tirakatan, tapi akhirnya kuliahnya keteteran. Pak, saya ngantuk pak, gak konsentrasi di kelas. Tadi malam saya tahajud pak, 200 rakaat. Ya kan, menaklukkan hawa nafsu. Bener kamu menaklukkan hawa nafsu, tapi korbannya terlalu besar. Kamu boleh mengabdi pada Allah. Makanya di Islam itu kan gitu. Yo, sholat ya sholat, tapi yo kawin. Jangan ngabdi pada Allah akhirnya tidak kawin. Eman-eman. Korbannya terlalu besar. Allah juga tidak kesenangan kamu kayak gitu. Allah itu sayang padamu, menciptakan kamu secara luar biasa. Kamu menyengsarakan dirimu sendiri. Kan yang menciptakan kecewa. Jadi tirakat ya tirakat, menaklukkan hawa nafsu ya ditaklukkan. Tapi yang cerdas, tidak boleh kontraproduktif. Hasilnya sholat malam 200 rakaat apa? Ya cuma ngantuk ini pak, kuliahnya kacau akhirnya. Jadi gali informasi sebanyak-banyaknya, pilih tindakan yang korbannya kecil, kalau bahaya dihindari. Itu strateginya Sun Tzu. Kamu perang melawan apapun kan harus gitu. Jangan konyol. Kalau ada yang bahaya, saya akan memberani pak, bahaya tidak apa-apa. Ya enggak, harus perhitungan. Jadi strategi perang pertama adalah kebijaksanaan anti korban. Jadi jangan ngambil resiko menang tapi kamu sendiri habis, nggak tahu mau apa selanjutnya. Karena kamu sendiri hakikatnya selesai dengan perjuanganmu karena korbannya terlalu besar. Cari yang menguntungkan dirimu. Tidak ada gunanya kamu menang tapi pasukanmu habis. Begitu perang selesai kamu mau ngapain tidak jelas. Begitu selesai tirakatmu kamu sakit. Selesai sudah kan, nggak ada gunanya tirakatmu. Saya puasa 40 hari 40 malam pak, biar semua perempuan tunduk padaku misalnya. Tang puluh dino loh, bar poso, yo semua perempuan suka loh, tapi kamu mati. Tidak ada gunanya. Ya kan, bunuh diri 40 hari 40 malam, tidak makan apa-apa, kurus, kering kamu. Jadi jangan. Jadi prinsip pertama adalah menanglah dengan cerdas, sesedikit mungkin korban. Nah itu keyword pertama. Jadi dalam perjuangan hidupmu jangan konyol. Rumus pertama. Oke, rumus kedua, kalkulasilah 5 hal ini dalam perang. Yang pertama, alasan moral.
Yang kedua, lingkungan sekelilingmu. Yang ketiga, kondisi real. Yang keempat, karena ini pasukan, kepemimpinan. Dan yang kelima, manajemennya. Kamu harus kalkulasi benar. Kalau kamu bisa mengkalkulasi 5 hal itu, kamu akan kenal kekuatan kelebihanmu. Yang pertama, alasan moral. Alasan moral itu visi, misi harus sama. Bagi yang punya organisasi, punya lembaga, yang nomor satu itu vital. Kalau visi misinya nggak sama, lembagamu nggak akan solid. Perang pasti kalah. Semua harus punya semangat yang sama, punya target yang sama, punya dasar nilai yang sama. Kalau enggak, lembagamu tidak akan solid. Begitu kena goncangan, dia akan hancur. Begitu perang, gampang kalah. Kamu juga gitu. Kamu memerangi hawa nafsumu juga, pasukanmu juga harus kompak. Ya, pasukanmu itu kan panca indera, akal, hati, nurani, itu harus kompak. Alasan moral. Kalau tidak ada visi, susah sekali menggerakkan pasukan. Kalau kamu nggak punya azim, nggak punya target, nggak punya cita-cita, nggak akan bergerak. Harus punya dasar moral. Makanya kenapa kok kamu hari ini gampang galau? Saya yakin karena kamu ngambang. Besok mau ngapain tidak jelas, nggak ada visinya. Nggak tahu Pak saya mau apa. Ingin jadi dosen, kok ya wis akeh sing jadi dosen. Susah tentang panting, ingin jadi, bingung kamu, nggak jelas karena nggak punya orientasi, kamu nggak punya visi. Ya nggak bisa kamu terjun ke medan perang. Medannya aja nggak jelas. Maka harus punya visi. Mulai hari ini kamu harus merancang sebenarnya. Kamu targetmu apa? Ya target itu kan, orang cerdas itu targetnya boleh banyak. Ada plan A, plan B, plan C kan gitu. Aku kuliah jurusan ini, plan A-nya kemungkinan terbaik yang tak sasar adalah jadi ini. Yang kedua baru ini, kalau yang pertama gagal. Kalau yang kedua ini gagal, ini. Nah, untuk dapat yang pertama ini aku perlu kemampuan ini kan gitu. Itu punya visi. Kalau kamu sudah punya itu, perjuanganmu lebih ringan. Ya harus besar, tapi jangan visi kecil ya. Visi harus besar. Cita-cita itu kan harus tinggi. Kalau kamu cita-citamu jadi presiden, berjuang untuk jadi presiden, seandainya meleset paling enggak kan menteri. Ya kan? Tapi kalau cita-citamu cuma jadi ketua RW, meleset ya, ketemu nih RT. Ya kan? Nggak apa-apa meleset, tapi begitu meleset jatuhnya kan nggak jauh-jauh dari titik perjuanganmu itu. Nah, itu namanya visi. Setelah itu perhatikan juga alam, kondisi, lingkungan sekelilingmu. Mendukung apa enggak? Saya Pak cita-citanya jadi pilot, kuliahnya usuluddin, enggak nyambung. Ya perhatikan lingkungan, usuluddin pengen jadi pilot, jalannya apa? Ya kan, pilot itu loh Pak, penerbang Pak. Oh ya, susah ya, penerbang nabu terbang sih iso. Tapi penerbang pilot ya raiso. Alam. Perhatikan lingkungan sekelilingmu, ya sadar diri lah. Nek kurus kerempeng ya jangan cita-cita jadi petinju. Itu namanya bunuh diri. Ya kan? Oke. Saya ingin jadi atlet Pak. Nah kamu kecil kurus kerempeng, males olahraga, nggak bisa jadi atlet. Saya kan nggak butuh tenaga Pak. Saya atlet bulu tangkis Pak. Ya monggo lah, itu kalkulasi dan dewe. Ada, saya tadi dapat di WA itu, sekarang cabang bulu tangkis itu nambah satu lagi. Kan ada tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Sekarang ada tunggal campuran. Iya. Iya, sing main bencong. Oke. Nek tunggal campuran itu.